Video ini ditujukan sebagai alat bantu pembelajaran asesmen dari Universal Treatment Curriculum 4. Video ini tidak dapat menjadi pengganti pelatihan sejenis. Prosesi produksi video ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat, mencakup pemeriksaan swab COVID-19 untuk seluruh orang yang terlibat, mengikuti arahan pemerintah Indonesia. Pada dasarnya untuk menyediakan media pembelajaran pada keterampilan konseling dasar, khususnya di bidang rehabilitasi gangguan penggunaan zat, yang dapat diakses kapan saja, diulang-ulang sesuai kebutuhan, apalagi tentu kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini, pendekatan online atau daring menjadi metode alternatif terbaik untuk menggantikan kegiatan tatap muka. Jadi selama ini kami semua sudah bekerja dekat dengan instansi pemerintah di Indonesia, terutama yang terkait dengan penanggulangan narkoba. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional atau BNN. BNN selama ini telah sangat mendukung dan bekerja dengan luar biasa. Salah satu terobosannya adalah mengembangkan mekanisme untuk jenjang pengakuan profesi kontradiksi. Saat ini dilakukan melalui rangkaian uji kompetensi nasional. Berdasarkan pelaksanaan itu sebelumnya, diketahui bahwa banyak peserta ujian yang perlu mendapatkan peningkatan kapasitas lebih dalam sisi keterampilan konseling, assessment, hingga rencana rawatan. Sehingga mereka dapat mendemonstrasikan dengan baik pada saat ujian berlangsung dan juga nanti lulus dengan hasil yang memuaskan. Untuk itu, makanya kami menginisiasi langkah ini. Video ini sebetulnya untuk menjadi suplemen pendukung dari pelatihan Universal Treatment Curriculum, khususnya pada kursus 4 dan 5 yang telah selama ini diselenggarakan oleh BNN di seluruh provinsi di Indonesia. Ya, kontennya itu kami adaptasi dan kembangkan dari modul-modul UTC 4 dan 5. Termasuk juga UTC Mentorship Course 4 yang dikembangkan baru-baru ini oleh DAP. Dalam konteks video ini, khusus terkait UTC 4, itu berbicara tentang keterampilan konseling dasar. Sedangkan UTC 5, video sebelumnya, itu berbicara tentang keterampilan wawancara melakukan assessment, screening, dan juga bagaimana mengembangkan rencana rawatan. Video-videonya sudah kami selesaikan dan sekarang tersedia untuk diakses oleh orang-orang di Indonesia. Konselor atau orang yang melakukan konseling di sini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses terapi, terutama dalam hal membina hubungan antara dia dengan kliennya. Seorang konselor dengan karakter dan keterampilan yang baik atau kemampuan interpersonal yang baik, seperti misalnya menerapkan sedikit konfrontasi, mendemonstrasikan empati, itu telah terbukti hasil akhir terapinya itu lebih baik diterima oleh klien. Ya, kemampuan interpersonal menjadi kuncinya. Jadi dalam kondisi psikologis yang baik, dia perlu tahu dia sedang prima atau tidak ketika melakukan konseling. Setiap orang tentu pasti pernah dan memiliki masalah dalam hidupnya. Namun bagaimana seorang konselor punya cara untuk mengatasinya secara memadai, itu menjadi kuncinya. Agar kenapa? Agar mampu membuat kondisi nyaman ketika dia konseling untuk menghadapi klien dan membicarakan berbagai macam topik. Dalam berbicara dengan klien, konselor juga perlu menetapkan batasan profesional dengan klien, agar ketika dia bicara dan berinteraksi, itu tidak menjadi sebuah hubungan yang pribadi tapi profesional. Lalu berikutnya, konselor juga perlu memiliki minat yang tulus untuk membantu klien itu. Kenapa? Karena hal ini akan membuat kita menjadi terasa hadir seutuhnya, nggak cuma secara fisik, tapi juga perhatian dan pikiran kita ada pada klien kita. Sehingga kita bisa fokus pada hal yang menjadi kebutuhan klien, dan mudah menyesuaikan topik konseling jika dibutuhkan. Hal lain yang perlu konselor miliki adalah empati. Memiliki empati yang baik itu perlu untuk Anda bisa mendemonstrasikan kehangatan dan menghargai klien secara tulus. Nah, ini berarti konselor berproses secara aktif dengan klien dalam menempatkan dirinya dia, bagaimana seorang konselor bisa menginterpretasikan maksudnya dengan baik,
dan memahami perasaan klien itu sendiri tanpa perlu larut dalam perasaannya tersebut. Nah, kalau punya kemampuan ini, maka diyakini seorang konselor akan mampu untuk bersikap tidak menghakimi, objektif, peka atau mawas diri terhadap kondisi klien, dan menjadi dipercaya oleh klien tentunya. Langkah pertama untuk bisa empati adalah kita perlu melihat bahwa semua klien itu sebetulnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Sebenarnya yang lebih tepat itu hubungan yang bersifat saling membantu atau terapeutik. Jadi nggak sekedar cuma dekat atau akrab, karena nanti jadinya akan lebih ke teman dibanding profesional. Nah, ini tentunya yang saya bilang perlu dibangun landasan profesional antara seorang terapis atau konselor dengan kliennya. Tujuannya apa? Tujuannya membina hubungan lagi, lalu kemudian dukungan, fasilitasi perubahan, dengan cara memberdayakan klien itu sendiri. Jadi seorang konselor itu perlu membantu klien untuk menyadari dan membangun kekuatannya sendiri. Bagaimana ia punya keyakinan dan juga keterampilan untuk membuat pilihan yang sehat dalam melakukan perubahan perilaku. Tentunya yang sehat itu juga produktif. Ya, poin yang bagus. Untuk bisa mencapai itu semua dan secara bersamaan kita juga bisa objektif dan profesional kepada klien, maka pertama kembali lagi ke yang tadi, kita perlu menetapkan atau membangun batasan hubungan profesional dengan klien. Kita perlu tahu mana sih yang boleh kita lakukan kepada klien dan mana yang tidak. Maka kembali lagi mawas diri yang tadi diperlukan di sini untuk kita tahu batasan apa yang kita miliki dan kita tidak memaksakannya kepada klien. Sebagai contoh misalnya, ada seorang konselor yang tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah pernikahan. Maka ketika dia ketemu klien dengan masalah seperti itu, dia perlu merujuk dibanding dia mengerjakan sendiri. Jadi dia berkolaborasi dengan ahlinya, dengan profesionalnya, meskipun masalah itu terjadi karena mungkin faktor penggunaan narkobanya. Ya, itu memang banyak terjadi. Ada seorang konselor yang dia cerita tentang pengalaman kesuksesan dirinya, baik itu tentang pemulihan maupun cerita di masa lalu. Itu disebutnya adalah self disclosure atau pengungkapan diri. Tujuannya sebetulnya untuk membantu klien, tapi ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Ini bisa berdampak positif kalau dilakukan dengan cara dan situasi yang tepat. Di sisi lainnya, bisa berdampak negatif kalau situasi atau momennya nggak pas. Maka kita perlu tahu kapan itu perlu, apakah itu demi manfaat klien, atau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai seorang konselor. Jadi bukan sebuah hal mutlak untuk mencitrakan sebuah pengalaman diri sendiri, baik itu terkait pemulihan maupun hal-hal lainnya. Kenapa? Karena itu bisa mengaburkan batasan hubungan profesional tadi. Malahan ini dapat dipandang sebagai sebuah ancaman atau ketidakpercayaan, sehingga akhirnya klien berpotensi mengalami penolakan atau resistensi. Maka jangan sampai juga karena melakukan self disclosure malah membuat konselor lebih banyak mengambil posisi bicara klien. Pada dalam sesi konseling sudah seharusnya orang yang punya masalah itu adalah orang yang lebih banyak berbicara, bukan sebaliknya. Karena konselor adalah orang yang fasilitasi kesempatan itu kepada klien. Jika seorang konselor merasa perlu menerapkannya, maka terlebih dahulu tanyakan ini pada diri Anda sendiri. Apakah saya merasa nyaman menceritakan tentang diri saya kepada klien? Apakah aman bagi saya untuk mengungkapkan informasi ini? Apakah pengungkapan ini memberikan manfaat bagi klien? Dapatkah klien saya menggunakan informasi ini untuk perkembangan terapinya? Akankah klien melihat pengungkapan ini sebagai hal yang membantu? Jika jawaban dari salah satu pertanyaan tersebut adalah tidak, maka sebaiknya jangan diungkapkan. Apabila merasa perlu melakukan pengungkapan diri, maka gunakan kalimat yang mengatasnamakan diri sendiri, bukan mengatasnamakan klien, atau yang disebut I statement. Berikut adalah contoh yang bukan I statement. Ya, itu sih hal biasa. Saya juga dulu pernah mengalaminya, bahkan lebih sulit. Bertahun-tahun orang tua saya tidak percaya sama saya, meskipun saya sudah tidak lagi menggunakan narkoba. Bahkan untuk menggunakan mobil dan memegang uang banyak saja, saya tidak dipercaya saat itu. Jadi percaya deh,
Yang kamu alami itu belum sebanding dengan apa yang saya alami. Jadi, kalau saya bisa, seharusnya kamu juga bisa. Berikut adalah contoh yang tepat pada I statement. Saya juga pernah mengalami kejadian yang mirip dengan kamu, di mana saya tidak dipercaya sekian lama meskipun saya sudah tidak lagi menggunakan narkoba. Yang saya lakukan saat itu adalah terus berusaha menunjukkan prestasi baik, sambil terus menjaga agar saya tidak kembali menggunakan narkoba. Jadi, menggunakan narkoba bukan menjadi pilihan solusi buat saya. Namun itu saya. Saya tidak tahu bagaimana dengan pendapatmu. Banyak kasus konseling yang terjadi kemudian malah mengarah pada hubungan ganda. Hubungan ganda itu adalah ketika seorang konselor secara bersamaan berperan sebagai seorang terapis atau konselor dan juga peran lainnya terhadap klien yang sama. Peran lainnya ini bisa terjadi misalnya dalam hubungan asmara, hubungan bisnis maupun yang lainnya. Jadi sebagai contoh misalnya saya sebagai konselor, saya juga menjadi mitra bisnis dari klien saya. Sehingga akhirnya saya memanfaatkan sumber daya klien itu untuk mendapatkan keuntungan material. Yang akhirnya itu malah menjadi hal yang tidak etis dan ketika itu dilakukan ketika hubungan konseling berlangsung, maka itu menjadi tidak profesional dan tidak terapeutik. Dan itu cenderung bisa membahayakan kondisi perkembangan klien itu sendiri. Salah satu yang perlu diantisipasi adalah jika munculnya distorsi yang terjadi dari klien maupun dari konselor. Istilahnya disebutnya transference maupun counter transference. Transference itu adalah suatu kondisi di mana klien secara bertahap mengalihkan sikap, perasaan, dan hasrat dari hubungan yang sesungguhnya ingin dicapai dalam konseling kepada diri konselor. Contohnya misalnya, klien merasakan bahwa sosok konselor seperti ayahnya yang telah tiada, yang berperan sebagai pengasuh dan membuat klien berperan sebagai orang yang tidak berdaya, sehingga itu bisa menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada konselor. Atau sebaliknya, klien malah melihat konselor sebagai figur yang berkuasa, begitu dominan dan beranggapan bahwa konselor itu menghakiminya. Klien juga bisa mungkin saja menjadi sangat penurut pada konselor karena figur-figur tadi, dan bahkan sangat perhatian yang seringkali diiringi dengan tindakan maupun luapan emosi. Kalau ini terjadi, dan biasanya sering terjadi, tidak disadari, ini biasanya karena pengalaman masa lalu dari klien. Nah, sedangkan counter transference adalah sebaliknya, di mana hal itu terjadi justru dari pihak konselor kepada kliennya. Bentuknya bisa juga seperti misalnya konselor terintimidasi oleh kemarahan klien. Dan apabila kemudian klien membatalkan sesi konselingnya, konselor merasa lega, merasa senang. Contoh lain misalnya klien dengan masalah hidup yang sulit. Konselor merasa iba hingga kemudian dia turun tangan secara langsung dalam kehidupan klien yang akhirnya membuat klien menjadi tergantung kepada konselor karena bantuannya itu. Jadi sesungguhnya kedua hal tersebut manusiawi, di mana klien maupun konselor dapat mengalaminya ketika sedang proses konseling berlangsung. Maka mawas diri tadi sedapat mungkin dilakukan agar seorang konselor yang efektif bisa mencegah itu tidak terjadi. Selain mawas diri, tentu membangun batasan profesional lagi-lagi, itu perlu agar seorang konselor bisa mengenali secara efektif dan mengatasi hal tersebut. Sebaiknya ketika melakukan konseling, lakukan juga konsultasi atau konseling yang disupervisi oleh seseorang ahli atau rekan yang kompeten dalam bidang ini. Keterampilan dasar yang berperan sangat penting dan perlu dikuasai maupun ditunjukkan dengan baik, yang pertama adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini seringkali berbicara lebih jujur dibandingkan komunikasi verbal. Sebagai contoh misalnya, ekspresi wajah kita, tatapan mata yang bisa memberikan makna macam-macam, gerak tubuh ketika berbicara, postur hingga pengaturan posisi maupun hal-hal lain ketika berbicara dengan orang lainnya. Tiap orang tentu punya kebiasaan dan bentuk komunikasi nonverbal yang berbeda-beda, yang biasanya terjadi karena latar belakang budaya, pola asuh, kebiasaan, norma, hingga tingkat kondisi psikologi seorang. Maka kembali lagi, kita perlu tahu, perlu mawas diri untuk mengidentifikasi respon nonverbal apa sih diri saya ini biasanya muncul dan bagaimana mengelolanya menjadi lebih netral. Hingga kalau kita sudah mengenali itu,
kita bisa menunjukkan komunikasi nonverbal yang sesuai dengan empati tadi. Beberapa komunikasi nonverbal cenderung bersifat universal atau bermakna relatif yang sama pada beragam suku budaya maupun suku bangsa. Seperti misalnya ekspresi wajah. Orang akan cenderung terlihat sama ketika senang di berbagai macam tatanan budaya. Dan sebaliknya, ada beberapa yang bermakna bisa berbeda. Kontak mata misalnya. Ada beberapa orang dalam berbudaya tertentu tidak nyaman ketika ada seorang bicara memandang langsung ke matanya atau melakukan kontak mata. Namun itu tidak berlaku untuk budaya yang lainnya. Jadi komunikasi nonverbal itu penting untuk menentukan bagaimana proses membangun hubungan interpersonal tadi, atau bagaimana membangun rapor atau hubungan yang baik dengan klien. Jika klien tidak merasa terintimidasi atau nyaman, atau dia tidak merasa dihakimi karena simbol nonverbal yang kita tunjukkan, maka klien pun akan merasa nyaman maupun aman untuk berdiskusi dengan kita. Bahkan seorang konselor juga perlu mawas ketika menetapkan posisi atau jarak. Biasanya kalau dalam konseling kita ada jarak pada klien kita. Lain hal lagi misalnya sentuhan kepada anggota tubuh dari klien kita. Beberapa orang suka menepuk bahu orang lain untuk menandakan kita mendukung atau sekedar menandakan bahwa kita akrab. Namun ternyata pada karakteristik tertentu, misal pada orang dengan gangguan jiwa tertentu, mereka mungkin saja memiliki batasan ruang pribadi yang sangat kuat ataupun malah lemah. Nah, ini bisa menyebabkan mereka cenderung tidak nyaman jika kita terlalu dekat berbicara dengan mereka atau kita melakukan tepukan di bahu sekalipun. Tepukan di bahu sebagai tanda mendukung, melakukan jabat tangan hingga pelukan juga dapat dimaknai berbeda. Misalnya untuk seorang yang pernah mengalami trauma atau riwayat pelecehan seksual di masa lalunya. Ini bisa membuat mereka menjadi sangat takut meskipun kita hanya melakukan sentuhan ringan di pundak maupun tangan. Tentunya seorang konselor harus peka terhadap kondisi ini maupun keragaman budaya hingga latar belakang seorang yang berbeda-beda. Lagian saya nggak suka dipaksa-paksa begini kayak anak kecil. Ya pasti memang nggak enak sih ya kalau disangka seperti anak kecil ya. Nah itu nggak tahu. Dibilangin lah ke mereka.